Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Pertemuan sebelumnya tentang AutoCAD. Sedikit mereview dari pertemuan sebelumnya, kita membuat file baru. Betul ya? File baru, kemudian di setting, toolsnya option. Option ini silahkan circle smoothnya dibuat lebih ringan 100 saja. Apply. Untuk crosshairnya silahkan disesuaikan dengan keinginan. Oke. Setelah itu jangan lupa diingat-ingat formatnya dirubah untuk unitnya dibuat menjadi milimeter dengan presisi mungkin 0 saja. Oke. Dari sini kita sudah bisa menggambar. Namun sebelum menggambar, alangkah baiknya kita mengatur layer dulu di layer properties. Layer ini bisa dibuat beberapa nama layer sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kolom etiket, ini adalah kolom untuk menggambar. Kemudian diberi juga dimensi. Beri lagi teks. Tuh. Nah, silakan diatur kolom etiket sesuai dengan materi di sebelum UTS. Kolom etiket mempunyai ketebalan dan jenis yang berbeda. Kolom etiket mempunyai tebal yang sangat tebal, lebih di 0,3 sampai 0,5. Kita buat di sini 0,4. Baik, di setting layer ini silahkan disetting sesuai dengan kemauan kalian. Di sini ada kolom etiket, dimensi dibuat lebih tipis, line weight-nya karena dia bukan objek utama dari gambar. Ada teks juga, disetting lebih tipis 0,09 ya. Oke, warnanya silahkan sesuai dengan kalian yang inginkan. Dan teksnya juga ternyata di sini tidak muncul ya settingan warnanya. Oke, silahkan kalian coba-coba lagi di setting layer. Jika sudah, silahkan di close. Oke, kita akan coba membuat beberapa bentuk seperti di pembahasan pertama. Ada di tab draw, ada rectangle ya, polyline, line, dan lain-lain. Ada ellipse, silahkan dicoba. Kemudian di modify ada move, copy, rotate, mirror, juga stretch, scale. Kita pelajari, kita akan buat dari rect dulu dengan ukuran yang disesuaikan ya. Ini 1000 kali 500, seperti ini bentuknya. Kemudian kita mirror, klik objek, enter, klik titik pertama dan titik kedua. Nah, di sini terjadi ketidaktepatan dalam memilih objek sehingga objek mirror menjadi miring seperti ini. Kita akan ulang objek ini agar sesuai dengan mirror yang tepat. Klik objek, enter, klik titik pertama, titik kedua, pilih no, enter. Sudah. Ini terjadi mirror yang tepat dan bagus. Selanjutnya kita akan geser sejauh yang kita inginkan dari klik ini ke kanan. Sudah apa yang kita inginkan, kita coba misalkan berapa ya, 100. Oh, ternyata ini salah, objeknya berbeda jauh. Kita undo, Ctrl Z, klik, move lagi, klik, go, skip, move lagi, klik, kemudian klik objek kanannya, titik kanannya berpindah sesuai dengan yang kita mau. Kan berapa, 100, 200, ketik aja 100, 200 gitu ya. Kita ukur berapa jaraknya, kita rubah dulu layernya dimensi, kita pilih dimensi linear. Ini 100 jaraknya.
namun jarak ini masih teksnya terlihat kecil, maka kita akan sesuaikan dengan cara klik D, enter, dimension style kita rubah, kita sesuaikan. Ternyata tidak muncul ya di capture screen saya. Rubah dimension stylenya sesuai dengan yang kalian inginkan, bahkan kita buat berapa, 100 gitu teksnya, kemudian close, enter, ada besar. Namun batasan ini juga masih kecil, batasan DOT nya atau dimensinya. Kita setting lagi dengan cara klik D, enter, di enter, kemudian klik area simbol, ubah menjadi misalkan berapa, 20 atau 30, terus enter. Nah, ada besar. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk fitur-fitur yang lain. Kita rubah ke dimensi sudah ya. Oke, lihat propertiesnya, dimensi, kolom etiket dan teks. Dev point ini tidak akan tercetak atau terprint karena settingan awalnya memang sudah dia transparan atau tidak tercetak, sehingga tidak disarankan untuk menggambar dengan dev point. Namun dev point ini bisa difungsikan sebagai layer as. Nah, layer as itu untuk apa? Untuk membuat suatu batasan-batasan dimensi pada denah ataupun gambar, yang mana versi itu tidak akan tercetak seperti itu. Kita akan rubah misalkan jadi layer as, ke kanan klik dimensi jadi as gitu ya. Oke, as. Yang nol ini dihapus, nggak bisa ya, itu 9. Nah, ini nolnya tidak bisa dihapus. Oke, as sudah dapat, ada simbol merah, tidak tercetak. Close. Kita lanjut mereview lagi pertemuan yang sebelumnya. Kita coba beberapa fitur-fitur yang sudah dipelajari bersama. Misalkan tadi move sudah ya, sekarang stretch untuk memanjangkan di satu bidang saja. Misalkan kita klik dari kanan ke kiri, objek kedua sisi atasnya saja, klik titik kedua, enter, klik titik poin yang akan jadikan perpanjangan, klik ke atas. Nah, ini dia sudah memanjang. Ketikkan saudara kita misalkan berapa, 250 misalkan. Nah, sudah jadi 250. Mari kita periksa apakah benar dimensinya sesuai dengan yang kita akan hendaki dengan cara dimension line. Yang pertama 500, yang kedua menjadi 750, artinya terdapat perpanjangan sebesar berapa? Ya, 250. Menggunakan fitur modify stretch. Nah, ini kita mengcopy juga ke bawah dengan jarak tertentu, klik. Nah, jauh sekali, apa-apa. Ini fitur copy, kalian bisa ketik CO atau klik copy di tab modify. Tapi dimensi objek pertama adalah berapa? 1000, panjangnya, lebarnya 500. Kedua 1000, lebarnya 750. Objek ini juga bisa dibuat diskalakan. Kita gunakan di modify itu scale, klik objek, enter, titik yang mau dibesarkan, klik kiri di mouse. Oke, bisa dilihat bahwa di sini objek membesar mengecil sesuai dengan keinginan. Kita akan perbesar 2 kali ya. Oke, 2 kali, enter atau spasi. Mari kita periksa apakah benar menjadi 2 kali lipat. Oke, ini 1000, ini 2000. Oke, sudah. Yang 500 menjadi 1000 seharusnya. Oke, 1000. Artinya skill kita berhasil. Nah, oke.
Fitur modify scale sudah bisa, silahkan diulang-ulang sesuai dengan objek. Sekarang array. Array ini membuat objek secara horizontal dan vertikal ataupun polar sesuai dengan yang kita inginkan secara instan. Klik array, klik objek, enter, klik langsung jadi. Nah, di settingan atas terdapat kolom row level. Nah, kolom ini adalah sisi vertikalnya, row adalah sisi horizontalnya atau baris. Kolom dan baris ya. Ini kita buat kolomnya 1, jadi dia tegak ke atas tempat ada baris. Kolomnya 1, barisnya 3, 1 kolom berdiri, baris 3. Nah, ini yang row-nya kita buat 1, kolomnya 3, ada 3 ya. Ada 1, 2, 3. Nah, jaraknya 3000. 3000 dari mana? Dari titik awal sebelah kiri sampai objek baru sebelah kiri. Ya, jaraknya 3000. Mari kita periksa. Kalau 3000 berarti jarak antar objeknya berapa? Ya, kurangkan saja. 2000 kurangi 3000 kurang 2000, 1000. Nah, itu kan? Nah, yang 3000 yang mana, Pak? Yang 3000 adalah objek A. Diklik, dimensionnya diukur menggunakan dimension line atau aligner. Ya. Oke. Nah, itu 1000 antara objeknya ya. Objeknya 2000, jarak pintunya 3000, maka jarak antar objeknya berapa? 1000. Sekarang objek 3000 itu yang mana? Yang klik ini sampai klik ini. Nah, ini 3000. Oke, artinya settingan kita sudah tepat. Semisal ingin memodifikasi sesuai dengan kebutuhan, silahkan langsung diklik objeknya karena dia masih array. Objeknya kemudian dipilih, akan nih dibuat jadi 5 gitu, enter, dengan jarak berapa? 2000 gitu. Enter. Oke. Nah, dia akan memendek. Nah, total ini adalah total dari 4 objek setelahnya, sehingga maksimal 8800 jaraknya. Sesuai ya, akan dihitung sendiri. Nah, kalau row-nya Pak bisa nggak dirubah? Bisa. Row-nya kalian buat sesuai dengan yang kalian butuhkan, misalkan berapa, 3, langsung menjadi banyak objek. Tapi plus ya, objek ini menabrak dengan objek yang lama, sehingga silahkan di move atau di copy sehingga menjadi gambar yang rapi. Oke, ini kalian sudah mendapatkan objek yang baru, yaitu array, modify array. Yang lama dari hasil move, copy dengan rectangle, mirror, stretch, scale. Objek yang baru tadi dari array, copy secara cepat dan banyak. Nah, ini adalah teknik untuk memilih dari kiri ke kanan, warnanya biru. Itu kalau terpilih sebagian tidak bisa. Ini adalah teknik dasar ya, silahkan diperhatikan baik. Dari kiri ke atas, kiri ke kanan, itu harus penuh ke objeknya, sehingga objek tersebut bisa terpilih secara keseluruhan dan warnanya biru. Tapi bisa dirubah sih warna-warna ini dari setting. Kemudian objek terpilih dari kiri ke kanan semua sudah, bahkan di escape di keyboard sebelah kiri atas. Kemudian kita coba dari kanan ke kiri, kanan klik di mouse. Nah, sudah berbeda ya warnanya ya, hijau. Kalau kanan ke kiri itu sedikit saja kalian sudah bisa memilih objek tersebut, nggak perlu secara keseluruhan. Mau 1/8, 1/, sekian mili itu bisa, selama dia terkena, apalagi kalau penuh. Nah,
Seperti ini contohnya ya, saya memilih objek. Nah, ini dari kiri ke kanan, kalau dia tidak penuh terpilih, kalau penuh kalau dia terpilih ya, menyala ya warnanya. Nah, objek yang kedua juga kalau tidak penuh tidak terpilih, walaupun dia hampir 3/4 atau lebih tidak akan terpilih kalau dia tidak penuh. Berbeda dengan pemilihan dari kanan ke kiri, sedikit saja sudah terpilih. Nah, objek dua pun, objek pertama pun terpilih bersama objek kedua jika kita menggunakan pemilihan dari kanan ke kiri. Masing-masing teknik ini memiliki fungsi dan kegunaan sesuai dengan kebutuhan. Silakan dicoba-coba kapan dibutuhkan kiri ke kanan atau kapan dibutuhkan dari kanan ke kiri. Itu membutuhkan pengalaman dan jam terbang, sehingga saya sarankan mahasiswa untuk sering mencoba. Tidak harus memiliki laptop sendiri, bisa meminjam atau menggunakan fasilitas lab dengan izin tertentu sehingga kalian mendapat experience. Nah, ini adalah beberapa tools yang di atas. Ada perubahan layer secara manual, kemudian atau secara otomatis dengan layer properties. Oke, sekarang kita lanjut membuat suatu kolom etiket atau membuat teks dulu ya, untuk memberikan suatu penjelasan pada suatu gambar. Ini kita kasih suatu teks seperti ini, diklik secara manual, ketik secara manual, dan terus editor dicek, kok terlalu kecil, perbesar saja dengan klik, double klik gitu, klik objeknya. Oke, pilih semua, rubah menjadi berapa, sekarang 30 atau 50 gitu, 30. Oke, nah 30 kita cukup, dan ketikkan ini adalah kotak pertama, karena teks ini sangat penting untuk memberikan suatu penjelasan pada gambar. Gambar akan mudah dibaca, dimengerti ketika teksnya itu tepat dan pas. Maka silakan perbanyak mengulang dan membuat suatu gambar dengan digitalisasi. Baik, setelah ini kita lanjut merapikan gambar kita. Dengan membuat kolom etiket ya. Apa kolom etiket itu? Kolom etiket itu adalah batas dari suatu gambar sesuai dengan kertas gambar yang kita inginkan atau kita desain, seperti itu. Baik, kita akan membuat kolom etiket dengan rectangle. Kalian juga harus hafal ya, ukuran kertas A4 itu berapa, A3 berapa, A2 berapa, A1 berapa, A4 tambah dari A4 itu ukurannya adalah 297 mm panjangnya, dengan lebar 210 mm. Klik rectangle, shift 2 menjadi add, klikkan ukuran kertas A4 297, koma atau titik koma sesuai dengan settingan kalian, dan 210. Kita periksa apakah benar ukurannya adalah 297, sudah tepat ya, dan 210. Ini untuk kertas A4. Nah, dimensinya masih menggunakan ukuran atau layer kolom etiket ya. Silakan dimensinya dirubah sesuai dengan layernya, yaitu layer dimensi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diklik dimensinya, kemudian dirubah di layer dimensi, sehingga warnanya juga berubah sesuai dengan settingan di awal. Baiklah, kita juga akan menggunakan fitur offset ya. Nah, fitur offset ini memudahkan kita untuk membuat suatu jarak dari objek rectangle ke dalam. Kita buat jaraknya 10 mili atau 1 cm. Jarak ini adalah batas dari
gambar yang akan tercetak. Yang luar ini tidak akan tercetak, yang dalam tercetak. Jika settingan printnya tepat, maka akan mempermudah suatu pelaksanaan di lapangan, yang mana ketika gambar kalian misalkan terjadi ketidakadaan suatu dimensi, tim lapangan bisa mengukur secara manual jika skala kalian sudah benar. Misalkan nih 100 mili itu berapa senti? Nah, 10 senti. Diukur di lapangan, oh ya 10 senti. 1000 mili gambar berapa di asli? 1 meter gitu. Atau sebaliknya 10 senti digambar sama dengan 10 meter di kenyataan. Nah, seperti itu. Sehingga settingan dimensi itu diperlukan, settingan kertas diperlukan. Nah, ini diklik dulu, dirubah ke layer apa tadi, layer dimensi. Nah, berubah menjadi hijau. Oke, kita lanjut. Jika dirasa dimensi terlalu besar, setting di dimension style, ubah set dengan keinginan sehingga proporsionalnya tepat. Kita ukur jaraknya apakah benar 10 cm, 10 mili 1 cm sesuai dengan settingan offset tadi. Oh, tepat 10 mili. Jika 10 mili di kiri, maka 10 mili juga di sebelah kanan. Bisa digunakan fitur namanya adalah dimension continuous dengan cara diklik atau diketikkan di keyboard dim continuous. Itu akan membuat objek dimensi menjadi panjang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak perlu melakukan klik lagi di dimension line atau dimension align. Baik, silakan coba klik, ketik dimensi continuous. Nah, klik objek dimensi sebelah kanannya, perpanjang sampai di area titik yang kita inginkan. Klik di situ ya, saat kanan itu kepanjang, klik titik ya, terus klik akhir, lepaskan. 277 di tengah tambah 10 tambah 10 total 297. Begitu punya vertikal, silahkan disetting sesuai dengan kebutuhan, geser-geser akan menjadi gambar yang proporsional, yang bagus, yang menarik. Gambar itu tidak hanya lengkap, tapi usahakan gambar itu menarik dan hidup, sehingga orang yang membacanya itu bisa mengerti dengan mudah. Bapak, gambar kok dibaca, memang sebagai engineer kita harus bisa membaca gambar, tidak hanya teks. Gambar ini maunya seperti apa, bagaimana, itu sudah bisa bercerita gitu. Sehingga tujuannya tercapai. Oke, 10 di atas, 10 di bawah, maka sisanya 190. Diluruskan ya, sehingga menjadi suatu objek yang baik, dimensi yang baik. Oke, nah ini kalau seperti ini itu butuh settingan di dimension style. Nanti kalian bisa tanya ke saya untuk membuatnya sebagai dimensi yang rapi dan tidak menabrak ke objek yang utama ya. Baik, seperti ini settingannya. Silahkan kalian tanyakan ke saya nanti seperti apa dimension line stylenya. Kita sekarang akan membuat teks yang menjelaskan ini adalah kertas ukuran berapa. Ini adalah kertas A4 ya, perbesar dulu. Oh, terlalu besar, 100 terlalu besar, kita perkecil menjadi 30 misalkan, 30, terus kemudian center rapi ya, ini center ya, dan diberi atau dipindah dulu ke atas ke tengah. Kemudian berapa ukuran kertas A4? 297 kali 210 mm. Silakan tambahkan pada keterangan kertas A4, di enter lagi bawahnya menjadi 297 mm kali 210. Ternyata tadi dari video yang saya buat itu suaranya hilang, sehingga ini adalah suara
tambahan yang insya Allah sesuai dengan video yang saya buat di awal. Nah, kertas A4 ini adalah kertas standar ya yang biasa kita gunakan, dan mahasiswa teknik sipil juga perlu hafal kertas ukuran itu berapa saja. A4 itu berapa, A3 itu berapa, A2 itu berapa, A1 berapa, yang mana kertas tersebut adalah kelipatan dari ukuran awalnya. Misalkan A4 itu 297, 210. Berapa A3? A3 ya dua kalinya, 297 kali berapa? 420. Terus seperti itu sampai A1. Dan A4 ini digunakan untuk pembelajaran, namun untuk dunia konstruksi sebenarnya, apalagi di proyek-proyek besar, yang digunakan adalah kertas A3. Kalau A2, A1 biasanya digunakan untuk blueprint atau as-built drawing, namun semua kembali sesuai dengan instansi masing-masing. Nah, ini kita tambahkan 297 10, dan bisa disetting berbeda. Kalau teks kertas A4 itu 30, nah ukurannya dibuat 20 bisa, sehingga rapi. Dan spacing ini untuk jarak-jaraknya sama seperti di Word ya. Silahkan coba-coba, insya Allah sama persis. Kalau sudah, silahkan digeser atau di move ke atas sehingga lebih rapi kliknya seperti ini. Baik, kita sudah dapat kertas A4. Tugas selanjutnya adalah tugas pertama ya, silakan buat kertas ukuran A3, A2, A1, dan A0 sampingnya. A4 dulu sampai A0. Oke. Dan tugas yang kedua adalah membuat denah sesuai dengan nomor absen dengan penjelasan seperti berikut. Poin 1 sampai 6. Tugas dikumpulkan maksimal tanggal 4 November jam 8 malam. Pak, apakah denahnya absen yang sama atau satu kelompok? Boleh sama, boleh, tapi pastikan itu adalah hasil kerja kalian sendiri. Saya sangat mudah mendeteksi apakah ini copy paste atau copy file. Mungkin saya tidak akan menegur secara langsung, namun akan di akhir muncul nilai yang tidak diinginkan seperti itu. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena ini adalah basic dari engineering. Semua engineering butuh menggambar dengan CAD. Mesin, elektro, lingkungan, semua butuh menggambar AutoCAD. Nah, kalian sebagai teknik sipil, yang mana itu adalah inti dari ilmuwan-ilmuwan yang tadi atau saling melengkapi, itu usahakan belajar dari sekarang. Jika mengalami kesulitan, hubungi saya. Saya membuka jalur diskusi secara menyeluruh. Bisa bertemu langsung, bisa melalui WhatsApp, melalui Instagram kalau mau, atau kita Zoom. Ya, sehingga tidak ada alasan kalian tidak tahu. Kemudian di platform-platform YouTube atau pembelajaran yang lain juga sangat banyak tutorial seperti ini. Itulah tutorial video pembelajaran sederhana yang saya buat untuk pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Tugas kertas tadi A4 sampai A0, dan tugas membuat denah ini sesuai dengan absennya. Perihal kolom etiket, silakan membuat kolom etiket dengan ukuran A4, karena A4 ini insya Allah sudah cukup untuk menggambar rumah tinggal, denah, tampak, potongan, dan beberapa gambar pendukung lainnya. Silakan dibuat kolom etiket seperti ini formatnya, dan terdapat beberapa kebutuhan kolom etiket ya, mulai dari logo UIN,
teks teknik sipil UIN Maliki. Oke, plainnya kosongi dulu, dan ini adalah gambar shop drawing. Nama proyeknya adalah pembelajaran mahasiswa teknik sipil UIN, logo teknik sipil di kontraktor. Kemudian ini adalah gambar saya. Nah, ini saya belum saya hapus, ini daftar, ini kalian isikan nama kalian. Kemudian untuk logo ini hapus dulu aja. Nah, ini saya copy paste dari file yang saya pernah kerjakan. Ini konsultannya, kita buat konsultannya adalah dari teknik sipil ya, dari prodi, dimana di bawah pengawasan dan diperiksa oleh Bu Ketua Program Studi, Bu Dr. Tanalita Kusuma Dewi MT. Dan judulnya adalah rumah tinggal tipe sesuai absen, denah lantai, skalanya, nah, skala berapa, statusnya adalah R0 karena masih baru awal dibuat. Kode gambarnya sesuaikan, arsitek, ARS, STR struktur, MEP, mechanical, electrical, plumbing sesuaikan, nomor lampernya 1, dari jumlah nanti berapa, dibuat 20 dulu aja, kita rubah seperti itu. Silakan kerjakan, semangat. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.